biasanya ada dua hal ya, bisa verbal, bisa fisik. Kalau verbal misalnya dengan kata-kata, kalau fisik ya misalnya dengan pukulan ataupun lainnya lah ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Beta Syana. Ya teman-teman, kalau teman-teman baca berita ya, dalam beberapa minggu terakhir ini lagi heboh terkait kasus bullying ya, intimidasi atau perundungan atau sejenisnya di suatu sekolah swasta di Tangerang Selatan. Dan sebenarnya peristiwa bullying ini selalu ada ya, entah dimanapun ya, entah di sekolah, di kantor, di lingkungan kerja, atau di mungkin di tempat-tempat ruang publik yang di situ banyak berkumpul misalnya orang ya. Nah, terkait hal itu teman-teman ya, bullying ini menurut pengalaman Babe ya, terjadi biasanya pertama karena keroyokan. Sistemnya keroyokan biasanya, enggak sendiri. Ya ada sih sendiri, tapi biasanya yang terjadi keroyokan. Yang kedua, menganggap lemah orang lain, sehingga terjadi entah penghinaan, pelecehan, mungkin mencerca dan lain sebagainya. Biasanya ada dua hal ya, bisa verbal, bisa fisik. Kalau verbal misalnya dengan kata-kata, kalau fisik ya misalnya dengan pukulan ataupun lainnya lah ya. Pokoknya yang melukai secara fisik. Termasuk pengeroyokan juga, itu masuk tuh. Nah, terus selain dari biasanya keroyokan, terus kedua menganggap lemah, terus yang ketiga sebenarnya biasanya faktor didikan ya, pendidikan, entah di sekolahnya, bukan di sekolah, maksudnya di rumah ya. Biasanya di keluarga bisa jadi mencontoh, anak-anak itu mencontoh langsung orang tuanya ya kan, yang terjadi di lingkungan rumahnya. Bisa jadi sering terjadi pertengkaran orang tuanya, atau mungkin orang tuanya terlalu sibuk juga ya. Nah, selain itu juga faktor lainnya tontonan teman-teman. Ya itu tadi, tontonan itu bisa di keluarga ya, dia mencontoh langsung ya, entah kakaknya, entah bukan hanya orang tua ya, bisa jadi kakaknya, saudaranya dan sebagainya. Dan tontonan dalam bentuk misalnya ya nonton TV atau mungkin nonton di YouTube dan lain sebagainya. Ada banyak faktor, sehingga kadang-kadang itu tanpa disadari masuk alam bawah sadar si ke anak itu ya. Nah, pengalaman Babe dulu, bullying itu juga selain menganggap lemah, biasanya melihat kekurangan. Ini nih yang makanya pelaku perundungan itu benar-benar di kena sanksi sosial, selain dari mungkin peraturan hukum yang berlaku ya. Nah, sayangnya di sekolah ini banyak terjadi. Inilah yang tanpa kita sadari. Kadang-kadang Babe juga mikir misalnya ke anak sendiri, apa yang terjadi di sekolah. Makanya kedekatan kita dengan anak, yang bagi yang sudah punya anak ya, itu benar-benar harus dijaga. Kita harus terbuka dengan anak. Makanya kadang-kadang Babe tuh bilang kalau ada sesuatu di sekolah tuh bilang terbuka. Entah ada yang ngatain, entah dari teman-temannya ya, kadang-kadang ngatain, mukul, walaupun ada juga kadang-kadang niatnya bercanda, tapi bercandanya kelewatan. Itu bisa menyebabkan, bisa jadi trauma buat si anak-anak itu. Bahkan dia nggak mau
nggak mau main. Jadi ada banyak faktor lah, terutama lingkungan teman-teman. Jadi tadi tuh lingkungan sekolah, lingkungan sepermainan, lingkungan tempat dia main di komplek rumah atau di perumahannya dan lain sebagainya, ada banyak faktor. Oleh karena itu tadi keterbukaan komunikasi itu menjadi penting ya. Walaupun tentu saja keterbukaan dengan anak-anak itu kadang-kadang sulit ya. Anak-anak itu kadang-kadang menyembunyikan sesuatu dari orang tuanya ya, tapi itulah ya tantangan teman-teman. Yang jelas bullying itu ya, perundungan, intimidasi dan lain sebagainya itu stop. Di agama juga nggak boleh, itu diharamkan ya, karena bisa membuat orang lain jadi sakit hati, membuat orang lain jadi terluka. Di sini ada peran ya banyak dari orang tuanya, dari guru. Yang jelas orang tua nih yang paling utama ya, dan lingkungan yang paling sangat mempengaruhi. Kadang-kadang ya anaknya baik, tapi ketika dia bergaul dengan di lingkungan yang nggak tepat, itu secara tidak langsung lama-lama bisa terbawa juga. Ini pengalaman Babe dulu ya waktu sekolah, misalnya sekelas waktu SMA ya, walaupun nggak terjadi keroyokan ya personal, tapi biasanya itu melihat dari sisi kekurangan, entah kekurangan secara fisik maupun kekurangan, katakanlah misalnya anak itu dapatnya kecil terus nilainya, kadang-kadang sering dibully juga, apalagi fisik. Waduh, kadang-kadang sering banget itu kekurangan secara fisik jadi bahan olokan, bahan olok-olok. Bahkan yang paling tragis teman-teman, ini Babe selalu ingat nih, ada salah satu guru di tempat Babe ngajar itu muridnya sendiri sampai di olok-olok gitu secara fisik ya. Dan sampai sekarang ingat ya, walaupun ya tidak semua ya, ada salah satu oknum aja, tapi itu yang Babe alamin. Walaupun Babe nggak pernah sampai terjadi trauma ya, tapi ingat sih iya gitu. Oke teman-teman, itu aja ya selesai singkat terkait bullying ya, membuli, intimidasi, perundungan dan sejenisnya. Kita harus melakukan upaya pencegahan teman-teman, minimal di lingkungan sekitar kita, untuk anak kita, untuk saudara kita, untuk selalu mengedukasi mereka untuk jangan melakukan bullying. Itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.